Jangan lupa subscribe. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Rohit Restorasi. Oke, bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya lur ya. Oke, untuk di video kali ini ya seperti biasa ya teman-teman, saya akan men-unboxing ya. Bukan unboxing ya, tetapi men-unplasticing HP rongsokan. Tetapi tidak ada yang aneh untuk HP rongsokan seperti ini ya teman-teman. Jadi ya seperti ini yang saya dapatkan, tidak ada yang spesial ya, hanya HP jadul biasa ya. Tetapi untuk video kali ini saya tidak akan membahas tentang HP rongsokan ya teman-teman, saya akan singkirkan terlebih dahulu. Dan yang saya akan bahas di video kali ini yaitu ini dia teman-teman. Ayo, ada yang bisa tebak ini apa? Iya. Oke, jadi setelah saya menelusuri tempat-tempat rongsokan ya. Jadi saya mendapatkan satu buah drone ya teman-teman. Dan yang pasti ini bukan drone yang normal ya teman-teman, karena ini di tempat rongsokan. Yang jelas ini sudah pasti dalam keadaan rusak ya. Nah, untuk lebih penasarannya lagi saya akan coba. Wow, ini tidak ada baterainya ya. Untuk remote-nya ini menggunakan baterai AA ya. Yang seperti ini. Ini saya akan coba ini baterainya. Barangkali ada tanda-tanda kehidupan, tetapi yang jual dia mengatakan ini masih hidup ya, masih hidupnya hidup gimana ya. Ya kalau untuk hidup lampu LED-nya saja itu bukan normal ya teman-teman. Nah ini benar saja ya, untuk remote-nya ini masih hidup ya, ada tanda-tanda kehidupan. Namun untuk minusnya ini saya belum tahu ya teman-teman, mari kita cek saja ya. Jadi untuk drone ini saya beli di kisaran 15.000 teman-teman. Ya kalau dikalkulasi dengan HP rongsokan itu ini jatuhnya di harga 15.000 ya, lumayan saja ya. Tetapi saya tidak akan berharap lebih untuk drone ini karena ini barang rongsokan ya. Jadi ya apa adanya ya. Oke, untuk drone-nya juga ini masih hidup teman-teman. Nah, bisa dilihat dari lampu LED-nya itu berwarna hijau. Ini hidup ya. Masa ini 15.000 hidup normal ya? Asa kute mungkin ya teman-teman. Nah ini saya lihat saja. Saya cek-cek gimana ini bagaimana cara menggunakannya ya. Saya belum tahu teman-teman, karena saya belum pernah menggunakan drone ya. Nah ini gimana ini, saya bingung sekali ini. Apakah ini memang mati atau tidak bisa hidup, ataupun saya tidak bisa menggunakannya ya. Nah ini saya coba cas pun ini masih normal ya teman-teman, ini masih bisa mengisi. Dan ini saya akan biarkan terlebih dahulu ya, beberapa saat saja. Kemungkinan ini habis baterai ya atau gimana ya, saya tidak tahu. Oke teman-teman, ini dia setelah saya cas beberapa saat ya, kurang lebih 20 menitan. Mungkin ada isinya atau ya bisa digunakan lah ya. Nah ini setelah saya tekan tombol power pun ini masih sama seperti yang tadi ya, masih lampu LED-nya masih nyala. Tetapi saya bingung nih gimana cara mengaktifkannya. Kemudian saya tekan tengah tombol power, ini tidak ada respon sama sekali karena saya belum tahu ini ya. Ya daripada saya kebingungan dan salah mengeksekusi, mari kita lihat-lihat saja ya teman-teman di channel-channel yang sudah berpengalaman tentang drone, khususnya tentang drone ini ya teman-teman. Karena saya tidak ingin salah mengeksekusi, jadi saya akan cari-cari tahu dulu informasi tentang cara mengaktifkannya apabila ini memang masih keadaan normal ya teman-teman. Jadi saya akan coba lihat-lihat di YouTube atau di Google ya, cara mengaktifkan atau cara menghidupkannya ya. Karena saya tidak tahu ya. Oke teman-teman, setelah saya cari-cari tahu tentang cara mengaktifkan, cara menghidupkan drone, ternyata di sini untuk drone ini tidak ya tidak normal ya teman-teman.
Karena setelah saya tekan tombol power, harusnya kalau yang untuk yang normal itu di depan ini, di LED yang ini ya, ini berkedip ya teman-teman, sebelum dikalibrasi dengan remote-nya. Nah, tetapi untuk drone ini tidak berkedip ya. Ya kemungkinan ini bisa rusak di dalamnya mesinnya ataupun yang lainnya saya juga tidak tahu ya. Jadi analisa pertama untuk drone ini kerusakannya ada pada ya ini ya teman-teman. Di bagian kalibrasinya ini tidak nyambung katanya ini. Kayaknya. Kalau yang normal itu saya lihat-lihat di channel-channel yang lain untuk setelah tekan tombol power itu nyala LED-nya ya. Nah, ini kemudian saya akan coba dulu ya memakai power supply. Takutnya untuk baterainya ini drop ataupun sudah lemah ya. Jadi tidak bisa ngangkat ya. Ya, ini apa namanya? Pemilikan lah ya. Nah, ini setelah saya perhatikan ternyata tombol on off-nya ini ada di sini, teman-teman. Jadi misah ya. Bagaimana cara mengaktifkannya ini? Sedangkan untuk tombol powernya ini bersatu dengan baterai. Nah, setelah saya lihat-lihat ternyata untuk pin atau konektor yang mengarah ke bagian tombol power itu ada di bagian tengah ya. Karena untuk apa? Di pada sisi itu negatif dan positif baterai. Nah, ini saya coba ya untuk shotgun di bagian tengah apakah ada perubahan. Nah, itu dia. Ternyata benar ya, untuk jalur tombol powernya ada di bagian pin tengah. Ya itu baru kemungkinan ya teman-teman. Tapi ya emang itu kayaknya. Jadi saya coba lagi nih teman-teman. Nah, ini seharusnya yang normal seperti ini teman-teman. Dia berkedip-kedip ya. Itu tandanya siap untuk dikalibrasi dengan remote ya. Nah, apakah ini rusak di bagian jalur tombolnya ataupun yang lainnya? Jadi kita akan bahas sama-sama ya. Nah, setelah saya lihat-lihat, ini kemungkinan jalur pada tombol on off ini tidak nyambung ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya setelah saya tekan tombol di bagian ininya, saya masukkan di drone-nya ini tidak ada respon. Berarti kemungkinan untuk jalur powernya atau jalur ya pokoknya jalur powernya itu tidak nyambung ya. Karena itu kan ada di tengah. Kalau untuk baterainya sih ini bisa nyambung kayaknya nih. Ya, ini saya akan coba buka terlebih dahulu ya untuk memastikan apakah ini ada permasalahan untuk di bagian powernya. Nah, ini ada 4 baut ya di sini. Saya akan buka terlebih dahulu ya. Oke, ini dia teman-teman untuk dalemannya seperti ini. Ini di bagian baterai ini terdapat satu mesin ya atau PCB. Nah, ini nih. Oh, ini ternyata teman-teman. Ternyata bisa dilihat banyak sekali korosi. Ya, kemungkinan besar ini terkena air ya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, banyak sekali korosi. Ini putih-putih. Ini biasanya dampak dari kena air ya, teman-teman. Oke, langkah yang pertama ya kita bersihkan terlebih dahulu ya. Ini memilihkan ya, teman-teman. Barangkali ya setelah kita bersihkan bisa untuk jalur powernya itu bisa normal kembali. Ya, barangkali untuk jalur powernya itu terhalang ya, jadi tidak bisa menyalurkan powernya ya. Nah, ini saya coba tanpa menggunakan. Ini dia teman-teman, ternyata benar dugaan saya. Jadi untuk jalur powernya ini kemungkinan ya terganggu oleh korosi atau terhalang oleh korosi ya teman-teman. Jadi tidak mengalir sempurna itu ya. Nah, ini ya. Wah, mantap ini kalau misalkan normal lagi. Saya cuma bersihkan doang, ini bisa hidup lagi ya mudah-mudahan ya. Nah, ini setelah saya rapihkan untuk bagian kopernya di bagian baterai, kemudian saya akan coba lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan ini berhasil. Iya. Nah, ini saya coba ya masukkan lagi ke tempatnya.
kemudian saya tekan tombol power. Oke, ini dia teman-teman, masih berkedip, berarti ini jalurnya sudah normal kembali. Iya. Ya, mudah-mudahan ini bisa digunakan. Ini saya beli 15.000, lumayan ini buat mainan anak-anak nih. Iya. Namun ini untuk mereknya saya tidak tahu teman-teman, ini merek apa. Saya juga kurang paham ini. Oke, saya coba ini ya teman-teman, menggunakan remote, dan saya coba lihat-lihat di YouTube ya untuk cara mengkalibrasinya seperti ini. Apakah ini bisa hidup? Iya. Oke, alhamdulillah ini ternyata hidup, masih hidup teman-teman. Iya, alhamdulillah ini bisa untuk mainan anak-anak. Nah, ini baling-balingnya masih kencang dan saya tidak akan mencoba ya karena ini di ruangan. Oke, jadi permasalahannya ini sangat simpel sekali ya. Ya maklum ya, untuk barang-barang rongsokan ya seperti ini. Wah, ini untuk baterainya sudah soak teman-teman, karena ini baterainya baterai bekas ya, saya cabut-cabut dari remote, dari jam. Harap dimaklum saja ya. Nanti untuk reviewnya saya akan buatkan untuk videonya ya teman-teman. Kalau untuk untuk video ini ya saya cukupkan sampai di sini ya, karena untuk kasusnya ini hanya di bagian konektor baterai atau konektor untuk jalur powernya itu terhalang mungkin ya. Oke lah lur ya, mungkin saya akan cukupkan sampai di sini untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menghibur saja ya. Oke, untuk video reviewnya atau cara penerbangannya ntar saya buatkan lagi ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya saya akan buatkan. Dan ya untuk performa dari drone ini saya akan buatkan videonya ya. Oke, mungkin saya cukup sampai di sini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.